Bismillahirrahmanirrahim. Beasiswa dari sumber yang tidak halal itu boleh dimanfaatkan oleh si penerima beasiswa dengan ketentuan berikut. Yang pertama adalah tidak ada pilihan lain yang halal, atau ada tetapi sulit mendapatkannya. Sederhananya udah ngajuin kemana-mana tapi nggak dapat. Nah, yang kedua, bukan kreditur atau debitur atau pihak lain dalam ekosistem transaksi ribawi yang menjadi sumber beasiswa. Jadi misalnya si A pinjam 10 juta kepada si B, harus dibayar 12, kemudian yang 2 juta karena itu riba disalurkan untuk si A sebagai debitur untuk biaya pendidikan. Nah, itu nggak boleh. Yang ketiga tentu aman sum'ah ya. Nah, berdasarkan 3 ketentuan ini, maka pertama-tama kalau kita ingin mendapatkan beasiswa, maka langkah pertama ikhtiar dulu untuk mendapatkan sumber beasiswa dari sumber-sumber yang halal. Selanjutnya jika tidak mendapatkannya atau kesusahan, maka boleh tuh ngajuin dari sumber yang tidak halal selama legal, aman citra, dan bukan bagian dari ekosistem tadi. Nah, dari sisi syariah apa sih alasannya? Yang pertama adalah setiap dana non halal seperti dana riba itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang mengusahakannya seperti kreditur dan debitur, tetapi harus dijadikan dana sosial, disalurkan kepada pihak lain layaknya infak dan sedekah, sebagaimana penegasan dalam standar syariah internasional IUV di Bahrain tentang saham la yajuzu al-intifa bil unsur al-muharram al-wajib takhalusu min walau bitahayyul ala dzalika bidafid dharaib, dan sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang TBDSP. Nah, yang kedua, karena statusnya adalah dana sosial, maka dia harus disalurkan kepada para mustahik layaknya infak dan sedekah atau zakat, dan biaya pendidikan itu bagian dari peruntukannya. Nah, sahha an Abdullah bin Mas'ud annahu su'ila amman lahu jar ya'kulu riba wa yad'uhu ila ta'amihi faqala ajibuhu. Dan sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ahli fikih, huwa khabisun bin nisbati liman iktasabahu wa tayyibun walakinahu tayyibun bin nisbati lil fuqara'i wa jihatil khair. Yang ketiga, karena pendidikan adalah kebutuhan asasi setiap insan. Di sisi lain, jumlah mereka yang punya kemampuan dan adab itu tidak mampu, dan jumlahnya juga banyak dan masif. Nah, dan selain banyak dan masif, biaya pendidikan di Indonesia itu di sebagian kesempatan itu tinggi dan sulit dijangkau oleh mereka para du'afa. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini semakin memperjelas pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan berkah selalu.